Salam revival, salam kebangkitan. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Kita sedang bersama-sama pada hari Minggu ini untuk mengikuti ibadah raya secara online. Baik, hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah disampaikan selama 4 minggu berturut-turut oleh Pastor Sutoyo Sigar, dan juga minggu kedua dan ketiga oleh saudara kita Heri Yen Lukman, yaitu tentang api itu harus tetap menyala. Itu adalah tema atau subtema kita di bulan Juli 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya selaku gembala sidang selalu mengulang-ulang untuk mengingatkan kita bahwa tema besar kita di tahun 2023 adalah revival. Bersama saya ucapkan revival, 23 revival ya. Kalau bicara soal revival, maka yang pertama saya sudah sampaikan bahwa kita harus punya iman, kita harus mau supaya kita mengalami revival. Yang pertama-tama yaitu di dalam kerohaniannya. Kalau bicara soal kerohanian itu juga berbicara tentang kehidupan yang bertobat, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian revival saya juga sudah sampaikan bahwa yang kedua kita harus punya iman bahwa kita mengalami revival di dalam keluarga, rumah tangga kita, hubungan suami istri, orang tua anak, menantu, mertua, hubungan-hubungan ini dipulihkan di dalam nama Yesus ya. Mungkin secara manusia jasmani dengan kekuatan kita itu sukar atau sampai hari ini belum terjadi, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengimani dan kita mau terlibat di dalamnya, maka revival itu juga pasti terjadi di dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan karena pertolongan daripada Roh Allah atau Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus punya iman bahwa kita mengalami revival di dalam keuangan, di dalam ekonomi, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan. Ya, saya sangat kagum selama sebulan saya ada di Indonesia, melihat perekonomian di Indonesia bertumbuh dengan pesat, majunya luar biasa. Ya, Pastor Deborah mantuk-mantuk mengaminkan apa yang saya sampaikan. Nah, salah satu hal yang saya lihat mengapa Indonesia bisa sangat maju, karena kekristenannya, karena anak-anak Tuhan di Indonesia, mereka itu kalau cari Tuhan luar biasa. Ya, mereka cari Tuhan dengan haus dan lapar, mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau dulu ya waktu saya di Indonesia sangat sukar sekali kalau untuk melihat orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang diberkati masuk gereja. Tapi hari ini itu adalah pemandangan yang sangat lazim ya, di gereja-gereja itu. Wow, orang-orang terkenal, orang-orang ternama, orang-orang yang banyak duitnya juga cari Tuhan. Mengapa? Karena mereka tahu tanpa Tuhan itu nothing. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di Amerika Serikat, kalau di Indonesia yang kita tahu mayoritas bukan orang Kristen, tetapi ketika orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka bersatu hati cari Tuhan, ya, selain diri mereka diberkati, kota dan negeri di mana mereka tinggal, dalam hal ini Indonesia, juga diberkati. Maka itu saya juga punya iman, kita ada di Amerika Serikat ini, entah ada di kota New York, ada di Los Angeles, ada di Las Vegas, di Pennsylvania, di Philadelphia, di Connecticut, ada di New Jersey, dan lain sebagainya, ada yang di Delaware. Itu bukan satu kebetulan. Saya tidak percaya dengan yang namanya kecelakaan atau kebetulan, ya. Tuhan pasti punya maksud, punya rencana, agar melalui keberadaan kita di kota-kota di mana Tuhan tempatkan kita hari ini,
Seperti yang ditulis di dalam kitab Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana engkau aku buang, kemana engkau aku tempatkan. Jadi kita jangan sampai minder begini. Ya, aku cuman orang Indonesia, segelintir, minoritas, sebagian kecil. Hidupku nggak akan berdampak. No, hidup kita pasti bisa berdampak. Amin. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Maka itu percayalah juga Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di tengah-tengah situasi apapun yang dinamakan oleh para ahli, kemudian oleh ekonom tentang tahun ini, tapi kita harus punya iman, kita akan mengalami revival, mengalami terobosan, mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan dalam keuangan. Seringkali saya sampaikan bahwa keadaan kita hari ini itu harus jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari-hari kita di waktu-waktu yang akan datang itu harus jauh lebih baik daripada hari ini. Ya, kita lihat sudah mendengar kesaksian tadi sepintas dari Pastor Deborah, bagaimana saya dan keluarga menjadi saksi dari kehidupan beberapa tahun terakhir dari Pastor Deborah Kristanto ini. Ya, hari ini beliau ada di Indonesia, keadaannya jauh lebih baik dari ketika ada di Amerika. Benar atau benar Pastor Deborah ya? Luar biasa, lihat mukanya glowing ya, luar biasa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, percayalah bahwa kita semua dicintai dan dikasih oleh Tuhan, dan adalah kehendak Tuhan bahwa setiap kita akan mengalami revival di dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Dan yang keempat saya sudah sampaikan, bahwa kita harus punya iman, bahwa kita mengalami revival di dalam karakter. Ya, kalau hidup kita masih sering-sering up and down, masih kompromi dengan dunia ini, biarlah tahun ini kita punya iman, Tuhan, aku akan makin serupa dengan Kristus. Biarlah karakter Kristus itu muncul dari kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan iman, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu juga kita hidupi. Sehingga apa? Sehingga orang-orang bisa melihat Kristus dari kehidupan kita. Alkitab bilang, dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Jangan kemudian kita dikenal sebagai orang Kristen omdo, omong doang ya. Ibu Yongki ini kan jarang mau ngomongin orang, ya kan? Paling jarang. Dia dikenal sebagai seorang wanita yang mulutnya gemboknya itu 7, ya. Jadi enggak gampang ngomong. Tapi satu kali saya kaget juga, dia ngomentarin seseorang, ya kan? Omdo, omong doang. Wih, kaget saya, ya kan? Itu saking marahnya, omongannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Kelihatannya rohani katanya, ya kan? Tapi ternyata cuma omong doang. Itu saking jengkelnya. Itu gembok 7 di mulutnya, langsung rontok semua, ya kan? Dan yang kelima, harus kita punya iman, ngalami revival di dalam kesehatan. Kalau Pastor Deborah bisa turun 8 kilo beratnya, ya kan? Bukan karena sakit, tapi karena sehat, karena mendisiplin diri. Ayo Bapak Ibu sekalian, maaf, nggak main fisik, ya kan? Memang langsing itu lebih sehat. Ya, kita harus punya iman, ya kita punya iman, kita jaga kesehatan, makan yang teratur, yang sehat. Supaya apa? Panjang umur. Mengapa kita perlu panjang umur? Karena dunia masih membutuhkan kita, Tuhan juga mau pakai kita, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan, di marketplace, ya, kita terus menjadi berkat. Memang umur itu
ada di tangan Tuhan, tapi ada bagian kita, ya, yaitu apa? Katanya jamu. Dalam hal ini jaga mulut. Maksudnya jangan semua dimakan, ya kan? Waktunya liburan, ya udahlah, cheating day. Tapi jangan terus cheating terus, ya kan? Diet start tomorrow. Kapan tomorrow? Ya kapan-kapan katanya. No, diet start today, ya kan? Mulai hari ini. Nah, saya akan bacakan apa yang menjadi ayat emas kita untuk bulan Juli ini, yaitu diambil dari Imamat pasal 6, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, saya sudah mendengarkan khotbah dari Heri Yan Lukman selama 2 minggu berturut-turut, juga sudah mendengarkan khotbah dari Pastor Sutoyo Sigar, ya, tentang Imamat 6 ayat 12 sampai dengan 13. Jadi saya akan menambahi beberapa saja. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita Heri maupun Pastor Sutoyo Sigar. Ayat yang ke-12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya, ada beberapa hal dari dua ayat ini yang kemudian kata-katanya itu melompat, menginspirasi kepada saya. Yang pertama bicara soal api, ya. Nah, api itu kita tahu bahwa api adalah lambang daripada Roh Kudus. Setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, Alkitab bilang itu karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, Pastor Sutoyo Sigar, beliau adalah seorang mantan rektor sekolah Alkitab. Dalam khotbahnya yang disampaikan di minggu yang pertama, beliau katakan begini, adalah kurang tepat kalau orang Kristen berdoa, datanglah Roh Kudus, penuhilah aku. Saya setuju, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau datanglah Roh Kudus, penuhilah aku dengan rohmu, itu sepatutnya memang diucapkan oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Sebab ketika kita menjadi orang percaya, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita, sehingga dengan mulut lidah kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya sudah tes, ya. Saya sudah tes kepada beberapa teman bermain saya waktu saya belum di dalam Tuhan. Mereka nggak bisa loh, dan tidak mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau berkata Yesus adalah seorang nabi, mereka bisa mengucapkan seperti itu. Jadi kalau kita hari ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu karena semata-mata karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka itu dikatakan bahwa api itu yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Ya, jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, mezbah itu berbicara tentang diri kita. Alkitab bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah rumah Allah, mezbah Allah, tempat kediaman Allah yang Maha Kudus. Agar supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tetap menyala, itu ada bagian kita, ya. Sudah diulang dari ayat 12 dan 13, yaitu harus dijaga, ya. Gambarannya gampang sekali. Kalau kita misalnya nanti ke Indonesia, ya, mau nginap di rumah Pastor Deborah Kristanto ini, beliau kan sudah berkali-kali nawarkan mencintai kita-kita ini yang ada di BMC New York. Sangat beruntung loh, ya kan? Nanti kalau liburan ke Indonesia sudah ada rumah mewah yang siap menampung kita, ya.
Tapi bayangkan kalau nanti kita udah tinggal di rumahnya Pastor Deborah yang luar biasa ini ya, ada kolam renangnya di dalam rumahnya. Wah, itu luar biasa. Tetapi kita dicuekin aja, ya kan? Kita diacuhkan oleh Pastor Deborah yang semestinya kita mau liburan, nginep di rumah beliau mungkin tiga malam atau 4 malam. Ya, saya ingatkan jangan lama-lama Bapak Ibu sekalian, karena rumah itu juga dipakai Airbnb ya kan, dan jangan nanti seenaknya mau ke Indonesia, Pastor Dad, aku mau nginep 6 bulan, ditutup aja. Tapi bayangkan kalau kita mau nginep di rumah beliau dan kemudian beliau acuh tak acuh, cuek sama kita, ya kan, mestinya mau tinggal 3 malam, kita bilang, ayo udah semalam aja kita cepet-cepet keluar aja ya nggak betah. Demikian juga yang namanya Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita cuekin, kita buat Roh Kudus itu berduka, maka Roh Kudus itu tidak akan menyala-nyala di dalam diri kita. Jadi bagian kita bagaimana yaitu menjaga agar Roh Kudus itu, api itu tetap menyala, yaitu dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita menjaga agar api itu tidak menyala, agar api itu tidak padam, artinya api itu tetap menyala, Bapak Ibu sekalian, itu ada keuntungan yang luar biasa bagi kita. Ya, kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, sekali lagi, kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, tidak ada perintah Tuhan itu yang mau menyulitkan atau membuat hidup kita susah. Ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, kita ini yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah anaknya. Kita itu adalah anak Allah. Sebagai orang tua yang normal, sebagai ayah ibu yang normal, maka orang tua itu tidak akan punya rencana yang jahat untuk anak-anaknya. Demikian pula Tuhan Allah kita, ya. Rancangannya itu selalu baik untuk kita. Nah, keuntungannya kalau api itu terus menyala, api itu selain bicara tentang Roh Kudus, kalau api itu menyala, itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Dan waktu Tuhan hadir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, mulai Alkitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, kalau Tuhan hadir, maka segala-galanya menjadi baik. Amin. Ketika kita menghormati kehadiran Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka yang tidak baik menjadi baik. Ya, Heri dan Pastor Sutoy Sigar sampaikan bahwa api itu juga menghanguskan, ya. Menghanguskan apa? Menghanguskan dosa, menghanguskan setiap kejahatan. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa kehadiran Tuhan itu juga akan menyebabkan yang lumpuh bisa berjalan, yang mati jadi hidup, yang sakit jadi sembuh. Maka itu kita harus menjaga api itu, ya. Mungkin yang sakit adalah keluarganya, kehidupan rumah tangga, atau yang sakit mungkin tentang ekonomi dan pekerjaannya, atau bahkan kita mengalami sakit secara tubuh jasmani. Percayalah Bapak Ibu sekalian, 1 Petrus 2 ayat 24 itu bukan lip service, bukan isapan jempol belaka, tapi itu iya dan amin. Alkitab bilang oleh bilur-bilur Yesus, maka semua sakit penyakit telah atau sudah disembuhkan. Minggu lalu kita mendengarkan dari Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, mama kandung dari gembala senior kita, Pastor Lukas Kusuma, bagaimana kedua kakinya ya tidak sama panjangnya. Ya, sehingga punggungnya sangat sakit, jalannya susah.
dan dia berdoa kepada Tuhan. Ingat, usianya sudah 70 tahun lebih, ya. Tulangnya tidak lentur, tetapi ketika dia berdoa, minta dan percaya bahwa mujizat kesembuhan itu masih ada, maka kakinya kemudian bisa sama panjangnya, pinggangnya atau punggungnya tidak lagi sakit, dan jalannya bisa berjalan lagi dengan baik dan normal, ya. Maka itu penting sekali Bapak Ibu sekalian, kita menjaga agar supaya api Roh Kudus itu tetap menyala. Kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana peristiwa ketika Lazarus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam perjanjian lama, di tengah-tengah situasi krisis, maka Ishak dengan Yakub, Israel dengan keluarga besarnya, Tuhan tempatkan di tanah Goshen, ya, di Mesir itu, dan mereka diberkati dengan luar biasa. Maka itu saya percaya tahun ini setiap kita, kalau api ini kita jaga terus menyala, maka dimanapun kita bekerja atau dimanapun Tuhan tempatkan kita, maka semuanya akan menjadi Goshen. Semuanya akan jadi baik. Semuanya akan dipelihara dengan luar biasa. Nah, keuntungan yang lain, ketika itu api tetap menyala. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini, ya, ingat bahwa kehidupan di dunia ini bukan taman bermain, ya. Ada kalanya kita mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, atau kita mengalami hal-hal yang di luar kontrol kita, ya. Mungkin tuh ada orang-orang yang tidak suka melihat hidup kita. Orang dunia kan punya pedoman begini. Mereka susah lihat orang senang, dan dia senang melihat orang susah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika api itu tetap dijaga untuk terus menyala, kita akan mampu untuk menghadapi hal-hal yang di luar prediksi atau hal-hal yang di luar perkiraan kita, ya. Saya udah berkali-kali memberikan kesaksian bagaimana ketika keluarga kami dalam keadaan kacau, ya. Ibu Yongki mau bayar harganya, dia mau jaga api itu tetap menyala. Dia nggak mau meratapi nasibnya, dia nggak mau fokus dengan kesedihan, kesusahannya. Ibu Yongki nggak mau fokus kepada masalahnya, tapi dia jaga apinya tetap menyala. Dia fokusnya kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Dan ketika api itu terus menyala-nyala, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ibu Yongki menjadi kuat, dia memberikan kekuatan itu juga kepada anak-anaknya, bahkan juga memberikan kekuatan kepada orang yang lainnya. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, bersama dengan Tuhan, kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika api itu tetap menyala, artinya kita sedang mengizinkan Tuhan untuk menyertai kita. Bukankah namanya adalah Tuhan Allah Immanuel? Dia Yehova Syama, dia Allah yang Maha Hadir. Tinggal sekarang apakah kita mau mengizinkan Tuhan itu untuk hadir bersama-sama dengan kita, menyertai kita atau tidak. Kalau kita mau mengizinkan Tuhan itu terus menyertai kita, maka pesan Tuhan adalah jaga agar api itu tetap menyala. Baik, mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Ya Aba, ya Bapa, kami tahu hari ini Tuhan jadikan buat kami, dan Engkau mau agar setiap kami menjaga agar api itu terus menyala dalam hidup kami semua. Berkati sekarang setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online.
Bapa, kami tahu apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sempurnakan pelayanan kami, dan kami juga berdoa untuk ibadah onsite nanti jam 6 sore bersama Miss Mary Riana. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang akan melayani secara onsite ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Dan pelayanan setiap kami anak-anak-Mu menjadi berkat, sehingga anak-anak-Mu yang datang, yang lemah, Tuhan, mereka dikuatkan, yang susah dihiburkan, mereka yang membutuhkan jawaban daripada Tuhan, mereka mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, biar melalui ibadah kami secara onsite sore nanti, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya, memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita, memberkati keluarga dan rumah tangga kita, memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita. Sehingga tahun ini setiap kita mengalami revival daripada Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kita untuk selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.